Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renan Dabriandana dengan NPI 14621000130. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code saya. Yang pertama ini ada indeks PHP saya. Kita buat HTML-nya di sini. Head-nya berisi link ke Bootstrap dengan title-nya penyewaan lapangan futsal. Terus di body-nya kita buat kelas baru, kelas kontainer. Isinya H1, penyewaan lapangan futsal. Terus kita buat form tambah datanya. Kita pakai post method di sini. Metodenya pakai post. Isinya ada nama pemesan dengan type-nya teks, nomor telepon, type teks juga, tanggal booking, type date, jam booking, type-nya time, form group dengan durasi sewa, type-nya number, jumlah pemain, type-nya teks, nomor lapangan, type teks, harga sewa, type teks, uang muka, type-nya juga teks, keterangan, type-nya teks juga, dan button tambah. Kita buat untuk cari datanya. Kita buat lagi from action dengan ini untuk cari datanya. Untuk menampilkan datanya kita buat juga pakai class table, pakai table kita. Isinya seperti ini. Ini adalah PHP di tampil data ini. Jadi di dalam class table ini kita akan menampilkan PHP ini. Ada nama pemesan, nomor telepon, tanggal booking, jam booking. Ini akan diambil dari database yang kita punya. Terus kita buat lagi button di dalam tabel keterangan. Ada button edit dan button hapus untuk mengedit data dan menghapus database. Ini fungsi PHP. Jadi di sini kita akan membuat koneksi database kita. Kita buat O-nya localhost, username-nya root, password-nya kita kosongkan saja karena database kita tidak menggunakan password. Terus nama database-nya itu DB Futsal. Kita buat koneksinya. Koneksi MySQL Connect, host, username, password, dan database. Ini di sini kita juga membuat fungsi create. $post submit. Jika di submit, maka kita akan masukkan ini, insert into database. Oh, ini ada kesalahan. Harusnya database futsal. Oh, sorry, ya benar. Ini nama tabelnya.
lupa kalau nama tabelnya futsal. Insert into tabel futsal dengan nama pemesan, nomor telepon, tanggal booking, jam booking. Terus value-nya ini kita ngambil dari sini, dari postnya ini. Dengan ingat nama isi dari sini harus sama dengan yang ada di sini, tidak boleh tertukar. Kalau enggak nanti hasilnya juga tertukar. Hasil masuk query koneksi hasil. Ini kita buat misalnya kalau misalnya gagal akan memunculkan kalimat gagal menambahkan data. Ada lagi fungsi read-nya. Query select from futsal. Udah ini doang fungsi untuk-nya. Terus fungsi detail. Jadi kalau kita mengetik tombol bukan apa ya itu? Kok lupa ya? Nggak salah itu. Aku lupa juga. Ada fungsi update. Fungsi update ini sama seperti apa itu? Fungsi create. Hanya saja query-nya ini yang berbeda. Kalau di create, query-nya itu yang ada di database dulu, baru yang di post, value-nya itu isinya yang di post. Kalau di fungsi update, ini langsung seperti ini. Jadi update nama tabel, terus set nama pemesan, dan ini yang di postnya ini. Terus where ID sama dengan ID-nya. Terus ada fungsi delete from futsal, where ID sama dengan ini untuk koneksinya juga. Ini fungsi cari, tapi masih error. Ini untuk edit data. Jadi saat di menunya itu di keterangan ada dua tombol tadi, edit sama hapus. Nah, kalau editnya ditekan nanti akan munculkan ini yang ada di codingan ini. Jadi untuk tampilannya sama seperti yang ada di indeks tadi yang awal. Jadi ada A1 edit data, terus ada formnya yang ada nama pemesan dengan type text, terus ada lagi nomor telepon yang type text box yang pakai type text, label tanggal booking, dan di bawahnya ada label text box dengan type text juga, terus ada jam booking, durasi sewa, jumlah pemain, nomor lapangan, harga sewa, uang muka, dan keterangan.
Pokoknya untuk yang ini itu disamakan dengan yang ada di indeks PHP yang ini tadi. Itu harus sama. Terus ada button type submit. Ini untuk membuat tombol submitnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang database futsalnya. Ini adalah isi dari database futsal. Ada strukturnya ID dengan type integer, nama pemesan dengan varchar, nomor telepon varchar, tanggal booking, date, jam booking time, durasi sewa integer, jumlah pemain integer, nomor lapangan integer, harga sewa integer, uang muka varchar, dan keterangan. Untuk yang ID, kita ada primary key dan auto increment. Ini isinya yang contohnya yang baru saya buat. Terus kita buka lagi. Ya apa? Tuh. Ah, ini adalah file tampilan yang indeks tadi. Ada untuk tambah datanya, nama pemesan, nomor telepon, ada tanggal booking, ada juga jam bookingnya, terus durasi sewa, ini dituliskan dalam per jam. Jadi satu ini mewakili 1 jam. Ada tombol tambah, cari, dan di sini di keterangan ini ada tombol lagi untuk edit dan hapus. Kalau dihapus, ini kita akan menghapus datanya. Saat kita menekan tombol hapus, kita akan mengeluarkan warning seperti ini dengan tulisan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kalau kita oke, maka datanya akan terhapus. Ini untuk edit. Kalau kita tekan tombol edit, kita akan mengubah yang ini. Masuk ke form edit data untuk mengubah isian dari data tersebut. Misalnya nama pemesannya siapa, nomor teleponnya berapa, tanggal booking, jam bookingnya, durasi sewa. Jadi misalkan kita pilih nama pemesan, nah itu nomor teleponnya, tanggal bookingnya kita pilih juga, jam bookingnya juga, misalnya jam 11. Dari sewa kita pilih 2 jam atau berapa. Jumlah pemain mungkin 10 orang, nomor lapangan nomor 2, 1 atau 2 itu. Harga sewanya, keterangan ini untuk menambahkan kalau misalnya dia butuh sesuatu, misalnya kayak pinjam, sewa pos, dan sewa kantin, misalnya gitu. Nanti akan muncul yang ini.
Terus apa lagi ya? Mungkin untuk diedit ini tanpa tambahan bisa diganti juga misalnya karena sudah itu kita ganti nol, karena dia udah nyewa kita ganti nol, atau misalnya jumlah pemainnya ganti menjadi 10 orang, keterangannya juga ditambah kayak untuk setiap pemain. Misalnya begini, nanti keterangannya akan untuk ID tidak ditampilkan di sini. Kan sebenarnya kalau kita lihat di database-nya, di strukturnya, kan ada ID. Untuk ID emang tidak ditampilkan di sini. Jadi emang ID di hidden. Jadi emang nggak tampil. Terus apa lagi? Hmm. Ntar ini tanggal bookingnya error. Maaf, aku baru sadar tanggal bookingnya error. Ini karena format di sini beda dengan format yang ada di database. Belum di convert. Jadi mungkin formatnya yang di sini tuh DMY mungkin ya. Tapi di sini kan year dulu, baru tahun, bulan, baru tanggal. Makanya masih error. Seperti yang saya jelaskan tadi, ID-nya kan nggak ditampilkan. Ini kan ada ID-nya yang otomatis mengisi karena pakai auto increment tadi. Karena auto increment, ID-nya jadi otomatis mengisi. Dan itu tidak ditampilkan di sini. Dan karena pakai auto increment juga, saat kita mau tambah data, itu tidak ada tampilan ID juga tidak ada tag box untuk menambah ID. Hmm. Apa lagi ya?
passwordnya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.